Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini, Demokrat tak masalah jika Gibran jadi cawapres Prabowo. Ya iyalah begitu kan. Gimana Partai Demokrat ini begitu? Mau nyodorkan cawapres tidak bisa mereka begitu ya. Pada akhirnya ya menyerah mereka begitu ya untuk bergabung kepada Prabowo begitu. Anggaplah Partai Demokrat ini begitu kan dibutuhkan tapi tidak diharapkan. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu. Jadi masih asumsi orang ya belum move on dan sebagainya begitu, pendukung-pendukung dan akar rumput begitu kan, 40% katanya begitu masih mendukung Anies Caimin begitu kan ya, karena beredar hari ini kita lihat saja di berbagai media sosial begitu kan ya. Jadi apa sih potensi dari Partai Demokrat ya? Pak SBY ya untuk mengalahkan Anies Baswedan harus turun tangan begitu kan ya. Seharusnya kan sudah pensiun di situ begitu kan ya. Bagaimana melihat situasi apa namanya kebebasan berdemokrasi di situ ya sebenarnya kan tidak harus turun tangan seperti itu begitu kan ya. Masalah cawe-cawe mungkin ada begitu dan bahkan kabar yang terakhir begitu ya katanya dapat ya jatah menteri. Benarkah seperti itu begitu? Wajar begitu kan ya, karena itu kalau masuk ke koalisi pemerintah begitu kan jelas ya PDIP akan semakin ya mengkritik kepada Pak Jokowi begitu. Ini siapapun yang jadi cawapres Prabowo, Demokrat mengaku akan tetap solid mendukungnya. Komentar netizen apa? Iya, mau gimana lagi? Masa iya pindah koalisi lagi? Kalau ternyata pas pindahan gak ada lagi yang mau nerima, kan gimana begitu katanya. Bisa batal ikut pemilu di 2029. Ya iyalah mas ya, kau ngambek lagi pindah koalisi. Kasihan amat deh Demokrat sampai ya Pepo bela-belain turun gunung. Tapi pasrah gitu ya, padahal ngotot saat bareng Anies Baswedan. Itu kan komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra hal seperti ini begitu. Tapi saya menyikapi dua hal ya kepada Partai Demokrat ya. Satu sebagai mereka berkoalisi, terus kemudian dua sebagai demokrasi. Dalam artian bahwa ya demokrasi dan koalisi itu sama-sama punya kepentingan besar begitu. Tidak ada dalam berkoalisi itu tidak punya kepentingan. Saya kira tidak ada apa namanya berpikir bahwa semuanya punya kepentingan itu begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin dimasuk di koalisi pemerintah ya, lalu kemudian menjadi menteri di situ begitu. Ini akan ditertawakan oleh PDIP, akan ditertawakan oleh ya apa namanya dari partai-partai yang lain begitu kan. Tumben Partai Demokrat mau, kok dulu gak mau? Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Artinya pola pikir Partai Demokrat itu terjebak dalam pemikiran Pak Lurah di situ begitu ya. Ya dikunci mereka tidak bisa ngapa-ngapain mereka begitu kan. Iya iya aja begitu. Ditugasin Prabowo sana sini iya iya. Tidak bisa memberontak mereka begitu ya. Bagaimana kalau nanti diusir? Wah, bisa kacau begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini melihat dari realitas ya dan perkembangan Partai Demokrat dan bahkan Partai Demokrat dalam beberapa survei yang ada begitu sudah di bawah 4% katanya. Wah, ini gimana ini begitu ya. Bahkan ya Kepala BPOKK ya Demokrat Herman Khairon menanggapi Kains ya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo. Bahkan Gibran bakal bisa maju di Pilpres 2024 jika pada ya Senin 16 besok Mahkamah Konstitusi MK memutuskan batas usia capres cawapres menjadi 35 tahun. Bahkan urusan capres Demokrat konsisten bahwa diserahkan kepada Pak Prabowo. Siapapun yang akan dipilih Pak Prabowo, Demokrat akan bekerja sungguh-sungguh untuk menangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Tegas ya Herman di gedung DPR. Dia yakin bahwa Prabowo akan memiliki alasan yang kuat untuk memilih cawapresnya. Herman pun tak akan masalah dengan sejumlah wacana terkait nama cawapres untuk Menhan itu. Ya iyalah gimana lagi begitu kan ya. Ya kita harus ikut di situ begitu kan. Ya sama yang saya sudah katakan begitu kan. Partai Demokrat itu dibutuhkan tapi tidak diharapkan. Dalam artian ya disuruh ke sana mau, disuruh ke sini mau, memberikan komentar apapun dia tidak punya hak karena yang punya keringat besar itu adalah Partai PAN dan Golkar di situ begitu. Partai Gelora walaupun tidak lolos di parlemen dia punya pertimbangan yang khusus mereka begitu. Nah, inilah potensi-potensi yang harus kita amati bahwa selama ini yang dilakukan begitu Partai Demokrat begitu kan ya, ruang bebas dan gerak mereka sudah tidak ada begitu. Dalam artian bahwa coba lihat saja apakah sekarang ini ya foto-foto atau baliho-baliho Prabowo ada nggak di apa namanya di baliho Partai Demokrat? Ada nggak seperti itu begitu kan? Kan jarang mereka begitu. Partai Demokrat itu politiknya ya seperti itu begitu kan ya.
Ya bisa saja hanya fokus kepada calegnya nanti begitu kan, ya untuk mengusung sisi sebagai partisipan. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi ya silahkan saja wacana itu berkembang dan apakah nanti jatuh ya pilihan kepada Pak Erlangga, Erick Thohir, Gibran ataukah kepada Bu Hovifah. Yang saat ini ada 4 yang menguat sebagai kandidat capres Pak Prabowo, yaitu sangat dipengaruhi keputusan itu oleh Pak Prabowo nantinya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa apakah ya memilih siapa ya dan alasan apa, tentu ini nanti ada di benaknya ya dan akan disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Herman pun memastikan saat ini Koalisi Indonesia Maju KIM dalam kondisi solid mengusung Prabowo. Bahkan mereka ya baru saja menggelar pertemuan antara sekjen partai koalisi untuk membahas strategi dan proporsi tim pemenangan di KIM. Dinamika ini tentu namanya ranah politik, pasti ada dinamika. Tetapi saya kira kalau menuju ya pergeseran mungkin menurutnya saya tidak. Tandas ya anggota 6 DPR itu begitu kan. Ini kan sudah mulai agak gimana begitu kan. Ketika mengusung Gibran oke, tidak menjadi masalah. Sama dengan dulu ketika bersama Anies Baswedan. Oke, tidak menjadi masalah begitu. Diserahkan kepada Anies Baswedan. Tiba-tiba ngambek begitu kan ketika tidak dipilih menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Apa? Ini dituduhkan dihianatilah, mosang berbulu domba lah, banyak sekali yang dituduhkan begitu kan. Tapi masyarakat ya tidak begitu percaya terhadap omongan-omongan mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ruang gerak Partai Demokrat masuk ke koalisi Partai Gerindra atau koalisi Prabowo di situ ya hanya sebagai pelengkap saja begitu kan ya. Misalnya sebagai pelengkap ya, katanya Pak SBY ya punya peran ya turun gunung di situ begitu kan ya, berkumpul mereka begitu. Tapi ya inilah politik kita begitu kan, banyak sekali ada pro dan kontra begitu. Tapi saya melihat dari hal-hal seperti ini begitu kan wajar begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, komentar-komentar netizen banyak sekali yang mengatakan pro dan kontra begitu kan. Ini salah satunya ya. Bahkan ini kok kemarin ngotot harus AHY, ketua umum partai kok kalah ya sama anak kemarin sore. Demokrat, oh Demokrat ya, Demokrat is over katanya begitu. Kok enggak kemarin ya? Kemarin kayaknya paling tersakiti dan hianati banget. Gimana ini begitu kan komentar-komentar dari netizen begitu. Loh, kok jadi pasrah gitu loh? Kenapa semangat memperjuangkan AHY sebagai capres seperti kemarin ya? Ini komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Dan bahkan ada pasrah ya mencari peluang di antara gesekan sesama koalisi. Memang Demokrat itu konsisten. Saya Demokrat memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Persis sewaktu dari koalisi perubahan ya, mereka berikrar tetapi dukung baca pres Anies. Siapapun baca pres pilihan Anies Baswedan. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi inilah demokrasi, kita harus hargai itu begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan apakah tak malu ya Mas AHY ya, kayaknya Partai Demokrat punya filosofi rela ya busuk daripada malu. Nilai rela rusak daripada malu ya, katanya begitu. Ini sekarang nggak ngerti ya, nggak mengkritik pemerintah lagi. Iya dong begitu kan. Sekarang sudah tidak mengkritik pemerintah lagi. Ngapain? Kan begitu logikanya begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.